berada di pinggir jalan agar dapat memenuhi saf-saf yang telah kami sediakan dan memenuhi saf-saf yang terdepan terlebih dahulu. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah,
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sekali lagi kami harapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat Idul Adha agar dapat memenuhi saf-saf yang terdepan terlebih dahulu, karena insya Allah pelaksanaan salat Idul Adha akan segera kita mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah salat Idul Adha yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat sama-sama hadir untuk melaksanakan salat Idul Adha secara berjemaah. Salawat teriring salam senantiasa Allah limpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kita semua. Insya Allah akan senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat Idul Adha yang saya hormati, adapun rangkaian acara pelaksanaan salat Idul Adha Rabu 10 Zulhijjah tahun 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 Mei tahun 2026 Miladiah. Acara yang pertama pembukaan, mari sama kita buka dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan mewakili pengurus Masjid Al-Ansor yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Joko Handayani SOSI. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'da wa nasara abada wa azzadundahu wa hazamal ahzab wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kami hormati pembina yayasan dan ketua Yayasan Masjid Al-Ansor,
Ketua Masjid Al-Ansor beserta jajarannya, hadirin jamaah Masjid Al-Ansor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Kita bersyukur atas kehadirannya yang Maha Penyayang lagi Maha Penyemurah, yang senantiasa memberikan kebaikan dalam kehidupan kita dan menuntut kita dalam menjalani hidup sehari-hari atas ridhonya juga. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat Idul Adha tahun 1447 Hijriah. Salawat berserta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan dari tutur kata dan perilakunya. Semoga kita semua termasuk golongan yang memperoleh syafaat beliau di kehidupan alam dunia dan di kehidupan di alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ansor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku pribadi dan atas nama pengurus Masjid Al-Ansor mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dan mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat nanti. Belajar dari keyakinan dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para anbiya, kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga menumbuhkan semangat dan taat patuh bagi kita umat Islam untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan serta melalui takdir kehidupan dengan ketabahan. Peristiwa puluhan ribu tahun lalu itu memiliki nilai penting yang akan selalu relevan dalam kehidupan di masa kapanpun. Peringatan Idul Adha hendaknya meneguhkan sikap kita harus menjaga hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan horizontal dengan sesama, hablum minallah dan hablum minan nas. Hadirin jamaah Masjid Al-Ansor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami atas nama pengurus Masjid Al-Ansor menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh jamaah yang telah hadir untuk mengikuti pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Jalan Gunung yang kita cintai dan kita banggakan. Yang kedua, kami laporkan bahwa tahun ini alhamdulillah kita kembali mengadakan pemotongan hewan kurban berupa sapi dan kambing yang kami terima dari jamaah. Adapun kurban sapi tahun ini berjumlah 10 ekor dan kambing berjumlah 4 ekor. Insya Allah setelah sholat Idul Adha sekitar jam 8.30 kita akan menyaksikan pemotongan hewan kurban tersebut di halaman parkir Masjid Al-Ansor yang telah kita sediakan. Yang ketiga, setelah menyelesaikan pemotongan hewan kurban,
para panitia akan menyalurkan daging kurban tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Insya Allah kami akan melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baik dan menyalurkan kepada yang berhak, yang diutamakan di lingkungan Masjid Al-Ansor dan sekitarnya. Karena kami selain memakmurkan Masjid Al-Ansor, juga ingin berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Yang keempat, kepada seluruh yang berkurban, baik berupa sapi ataupun kambing, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kepercayaan Bapak dan Ibu para pengurban yang telah menitipkan hewan kurbannya kepada kami, dan kami mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima hewan kurbannya dan mendapatkan pahala dan berhak yang melimpah ganda serta menjadi kendaraan terbaik di akhirat nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang kami hormati, yang kelima, bahwa khutbah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Apri Aryansa SPD. Mari kita sama-bersama menyimak apa yang akan disampaikan nanti untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang kami hormati, alhamdulillah duit bakul pada kesempatan pagi hari ini mendapat 3 juta rupiah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan atas perhatian atas pengurus Masjid Al-Ansor. Kami mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih banyak dapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah salat Idul Adha yang saya hormati, acara selanjutnya pelaksanaan salat Idul Adha. Adapun yang bertindak sebagai imam dan khatib yang terhormat Ustadz Apri Aryansa, sarjana pendidikan. Untuk itu mari sama kita berdiri tanpa iqamah dan meluruskan safnya demi kesempurnaan salat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawu sufufukum, lurus dan rapatkan saf. InsyaAllah kita akan bertakbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, karena ketakwaan adalah sebaik-baik bekal menuju keselamatan dunia dan di akhirat. Hari ini kaum muslimin di berbagai penjuru dunia mengumandangkan takbir, melaksanakan salat Idul Adha, menyembelih hewan kurban, dan sebagian saudara-saudara kita sedang menunaikan haji di tanah suci. Semoga Allah menjaga mereka. Siapakah yang mereka teladani dalam ibadah yang agung ini? Mereka meneladani Nabi yang mulia, Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh ibtala Ibrahima rabbuh bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-Nya, kemudian dia menunaikannya dengan sempurna. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa jalan menuju kemuliaan bukanlah jalan yang dipenuhi kenyamanan, tetapi jalan ujian, kesabaran, dan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya yang musyrik. Beliau diuji dengan kaumnya. Beliau dilemparkan ke dalam api. Beliau diuji meninggalkan istrinya di lembah yang tandus. Dan puncak ujian itu adalah ketika beliau diperintahkan menyembelih putranya sendiri. Namun beliau melewatinya seluruh ujian itu dengan iman yang kokoh dan hati yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah mengangkat beliau menjadi imam bagi seluruh manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di antara ujian terbesar Nabi Ibrahim adalah ketika Allah memerintahkan beliau menyembelih putranya sendiri, Ismail alaihissalam. Padahal Ismail adalah anak yang telah lama dinanti. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Kemudian Allah mengabulkan doanya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang sangat penyantun. Anak itu mulai tumbuh menjadi penyujuk mata bagi ayahnya, menjadi harapan bagi orang tuanya. Namun ketika kecintaan seorang ayah begitu besar kepada anaknya, datanglah ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay inni ara fi malman ana fil manam anni adbahuka. Maka ketika anak itu telah sampai usia mampu berusaha bersama Ibrahim,
Dan Ibrahim berkata kepadanya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dirimu, aku sembelih dalam mimpi." Bayangkanlah wahai kaum muslimin, anak yang dinanti bertahun-tahun, anak yang menjadi harapan bagi orang tuanya, ternyata diperintahkan untuk disembelih. Namun lihatlah jawaban Ismail alaihi salam, "Ya abati, if'al ma tu'mar." Wahai ayahku, perintahkan, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu akbar. Inilah keluarga yang dibangun di atas iman dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, dari kisah ini kita belajar bahwa anak juga merupakan ujian. Terkadang karena anak, seseorang menjadi takut, terlalu sedih, bahkan lalai dari agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal walad mabkhalatun majbanatun mahzanatun." Sesungguhnya anak itu bisa menyebabkan sifat pelit, pengecut, dan kesedihan. Namun Nabi Ibrahim alaihi salam lebih mendahulukan cinta Allah di atas segala-galanya. Allah Ta'ala berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim telah membaringkan anaknya siap untuk disembelihnya, wa nadainahu ya Ibrahim, kami pun memanggilnya, "Wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya." Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Lihatlah wahai kaum muslimin, ketika Nabi Ibrahim benar-benar tunduk kepada Allah, maka Allah mengganti Ismail dengan sembelihan yang besar. Inilah sunnatullah. Siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an lillah illa baddalaka Allahu bih ma huwa khairul laka min." Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Kaum muslimin, inilah Nabi Ibrahim dan Ismail mengutamakan perintah Allah ketimbang hawa nafsunya, yang Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi kita dalam menghadapi ujian kehidupan. Karena dunia adalah tempat ujian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, yang terbaik sikapnya ketika diuji. Karena itu, jangan heran jika hidup dipenuhi dengan kesedihan, kehilangan, sakit dan air mata. Yang menjadi ukuran bukan siapa yang paling sedikit ujiannya, tetapi siapa yang paling baik kesabarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas sabru 'inda sadmatil ula." Sesungguhnya kesabaran itu pada hantaman yang pertama. Dan Allah menjanjikan untuk orang-orang yang bersabar, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kesabaran yang khusus, yaitu Allah membimbing hatinya, menguatkan lisannya, meneguhkan langkahnya, dan menenangkan jiwanya. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika diuji, ia bersabar dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengarkanlah wahai kaum muslimin, siapa saja yang bersabar di atas ketaatan, bersabar meninggalkan kemaksiatan, dan bersabar menghadapi takdir Allah, niscaya Allah mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat, sebagaimana Allah telah mengangkat Nabi Ibrahim alaihi salam. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang tunduk, sabar, dan istiqamah hingga akhir kehidupan kita. Barakallahu
لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah merahmati kita semua. Ketahuilah, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal mereka, kemudian yang semisal mereka. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diuji dengan meninggalnya putra-putra beliau yang masih sangat kecil. Beliau diuji dengan kehilangan putri-putri beliau satu demi satu. Beliau diuji dengan lapar, diuji dengan diusir, diuji dengan dihina dan disakiti. Namun beliau tetap menjadi hamba yang paling sabar dan paling banyak bersyukur. Karena itu, wahai kaum muslimin, jika hari ini engkau diuji dengan sakit, maka bersabarlah. Jika diuji dengan kehilangan orang tercinta, maka bersabarlah. Jika diuji dengan sempitnya rizki, maka bersabarlah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Semoga di hari yang agung ini kita dapat mengambil pelajaran dari sedikit kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita meninggalkan tempat ini, izinkan kami menyampaikan beberapa nasihat. Nasihat untuk para ayah dan para suami. Nasihat untuk para ibu dan para anak. Dan nasihat untuk semua para pemuda kaum muslimin. Karena sesungguhnya rumah tangga yang baik tidak dibangun dengan kemewahan dunia, tetapi dibangun dengan iman, kesabaran, dan kasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang pertama kami peruntukkan untuk para ayah dan para suami. Wahai para ayah, dengarkanlah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ketahuilah wahai para ayah, anak-anak kita bukan hanya membutuhkan makanan dan pakaian. Mereka membutuhkan ayah yang hadir dalam kehidupan mereka. Ayah yang mengajari mereka menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Ayah yang senantiasa membimbing mereka. Ayah yang mengajari mereka sholat. Ayah yang mengajarkan mereka ke masjid. Serta ayah yang mengenalkan kepada mereka Al-Quran. Karena betapa banyak anak yang tumbuh dalam kecukupan harta, namun sangat sedikit bimbingan, perhatian, dan kasih sayang dari orang tuanya, terutama ayahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban.
Wahai para suami, ketahuilah bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan dengan kekerasan dan bentakan, tetapi dengan keadilan, kelembutan, dan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Maka lemah lembutlah kalian kepada istri dan anak-anak kalian, karena rumah yang dipenuhi dengan bentakan tidak akan menghadirkan ketenangan. Nasihat berikutnya untuk para ibu dan para istri. Wahai para ibu, ketahuilah, di tanganmu lahir generasi masa depan, di pangkuanmu lahir para ulama, di rumahmu lahir pemimpin umat. Wahai para ibu, setiap kelelahanmu mengurus anakmu, setiap malam yang engkau lalui tanpa tidur, setiap air mata yang engkau sembunyikan, semua itu dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pengorbananmu. Wahai para istri, ketahuilah bahwa rumah tangga yang sakinah tidak dibangun di atas kemewahan, tetapi dibangun dengan kesabaran, cinta, dan ketaatan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para wanita, jika seorang wanita menjaga solatnya, menjaga puasanya, menjaga kehormatannya, berada di tangan istri. Wahai para istri, jagalah rumah tanggamu, karena seorang suami yang lelah bekerja di luar rumah, dia membutuhkan ketenangan ketika kembalinya. Jangan jadikan rumahmu sebagai tempat keluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik wanita adalah yang apabila dipandang oleh suaminya ia menyenangkan, apabila diperintah dia taat, apabila suaminya tidak ada ia menjaga diri dan harta suaminya. Maka jadilah penyejuk bagi suamimu, sambutlah dia dengan kelembutan, karena terkadang satu ucapan yang baik mampu menghilangkan keletihan hidup. Maka wahai para istri, ketahuilah, kesabaranmu dalam rumah tangga adalah ibadah. Ketika engkau memasak untuk keluargamu, ketika engkau membersihkan rumahmu, ketika engkau mendidik anak-anakmu, semua itu jika diniatkan karena Allah akan menjadi pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak wanita yang masuk surga bukan karena banyak ibadah sunnahnya, tetapi karena kesabarannya menjaga rumah tangganya. Dan harapkanlah surga Allah tatkala ujian datang silih berganti. Nasihat yang terakhir untuk para anak dan para pemuda kaum muslimin. Wahai seorang anak, wahai para pemuda, jika hari ini ayah dan ibu kalian masih hidup, maka sungguh kalian adalah orang-orang yang beruntung. Karena betapa banyak orang hari ini ingin mencium tangan ibunya, namun ibunya telah berada di kuburan. Betapa banyak orang ingin mendengar nasihat ayahnya, namun ayahnya telah tiada. Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu menyembah hanya kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Allah memerintahkan untuk menyembahnya, tidak menyekutukannya, dan berbuat yang paling terbaik untuk kedua orang tua. Melalui ayat ini seharusnya sikapmu adalah sikap yang paling terbaik ketika bersama orang tuamu. Pandanganmu adalah pandangan yang terbaik tatkala memandang orang tuamu. Wajahmu harusnya wajah yang paling terbaik yang kau tampakkan kepada kedua orang tuamu. Pendengaranmu harusnya pendengaran yang terbaik tatkala mendengar ucapan mereka. Dan lisanmu harusnya ucapan yang paling lembut tatkala berbicara dengan mereka. Orang tuamu yang selalu mengutamakan dirimu ketimbang dirinya. Orang tuamu yang selalu memberikan yang terbaik untuk dirimu. Orang tuamu yang terus berjuang agar engkau tetap hidup. Orang tuamu yang selalu berkorban untukmu. Dan orang tuamu yang selalu bersabar akan sikapmu yang terkadang menyakiti hati mereka.
Ayahmu yang senantiasa menahan dan menelan pahitnya hidup. Ayahmu yang kesedihan dan kepedihan hatinya ia sembunyikan di hadapanmu. Ayahmu yang terus berjuang agar engkau dan keluarga menikmati kebahagiaan walaupun sedikit. Ayahmu mungkin tidak pandai menceritakan lelahnya kehidupan, namun diam-diam ia menanggung beratnya kehidupan demi melihatmu bahagia. Di sisi lain ibumu yang mengorbankan hidupnya untuk mengurusmu. Ibumu yang memberi kasih sayang yang paling tulus dan tanpa mengharap balasan. Ibumu yang sangat menyayangimu melebihi manusia lainnya. Ibumu yang senantiasa mengurungkan suapan nasinya ke mulutnya agar engkau lebih dahulu memakannya. Ibumu yang membesarkanmu, ya, ibumu yang membesarkanmu dengan air mata dan doa, dan ibumu yang jasanya tak akan mampu engkau membalasnya. Wahai para anak, ingatlah kalimat ini, bahwa orang tuamu menaruh harapan yang besar terhadap dirimu, maka janganlah engkau sia-siakan harapan mereka. Segeralah bertaubat kepada Allah, pintakan ampunan agar dosa-dosa mereka Allah ampuni, dan mintalah maaf kepada orang tuamu selagi mereka masih hidup. Katakan kepada mereka berdua perkataan yang jujur, perkataan yang penuh dengan penyesalan atas sikapmu selama ini yang sering mengecewakan mereka dan sering menyakiti perasaan mereka. Berusahalah untuk meminta maaf dengan tulus atas kesalahan-kesalahan yang pernah engkau perbuat selagi orang tuamu masih Allah berikan umur, selagi tangan mereka masih bisa engkau cium, selagi suara mereka masih bisa terdengar, karena akan datang hari engkau ingin meminta maaf, namun yang tersisa hanyalah batu nisan dan penyesalan. Dan apabila orang tuamu telah meninggal, maka doakan mereka di dalam sujudmu, doakan mereka di setiap keadaan agar Allah lapangkan kuburnya dan mengampuni dosa-dosanya, dan semoga Allah mengumpulkan kita semua bersama orang-orang yang kita cintai di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di hari raya ini tampakkanlah kegembiraan, berilah kebahagiaan pada orang lain, dan bersikap lembutlah ketika berkumpul bersama manusia, serta saling memberi hadiahlah dan saling mengunjungilah kalian agar tercipta kasih sayang di antara kalian. Semoga Allah menerima ibadah kurban kita tahun ini, dan semoga tenaga dan pikiran untuk tegaknya syiar kurban Allah ini Allah balas dengan pahala yang banyak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Muliakanlah mereka sebagaimana mereka telah membesarkan kami dengan penuh kasih sayang. Jika mereka masih hidup, panjangkanlah umur mereka dalam ketaatan kepadamu. Dan jika mereka telah wafat, lapangkanlah kubur mereka, terangilah alam barzakh mereka, dan kumpulkanlah mereka bersama para nabi dan orang-orang saleh. Ya Allah, perbaikilah rumah tangga kami, satukanlah hati-hati kami, jauhkanlah rumah kami dari pertengkaran dan perpecahan. Jadikanlah rumah-rumah kami dipenuhi dengan Al-Quran, salat, zikir, rahmat dan sakinah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas dimanapun mereka berada. Kuatkan iman mereka, angkat penderitaan mereka, dan berikan kemenangan bagi kaum muslimin.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tes. Kami beritahukan kepada pengurus segenap kepanitiaan dan masyarakat, tolong terpalnya digulung ya, jangan dilepet, digulung rapi dan ambalnya digulung. Terpal digulung juga supaya rapi, kita bawa ke masjid. Terima kasih. Tolong sampai balik bawa ambal dan plastiknya digulung. Nah, Pak Ramlan yang puasa silakan buka atau mecah di rumah Pak Ramlan. Sekian, terima kasih. Sesudah sarapan, rekan-rekan pemuda dan remaja segenap kepanitiaan ibadah kurban, kami harap segera datang ke Masjid Al-Ansor untuk menyiapkan persiapan pemotongan hewan kurban. Plastiknya digolong, Pak. Tolong plastiknya digolong rapi-rapi, jadi lemak nyusun ya. Terima kasih Krisnakom. Sukses selalu. Nanti masih kecil kok. Balik. Panjang nih. Iya. Apa itu ada sapo? Ngapain main? Main mas om. Anjana bagus. Yang dulu. Terima kasih ya. Ya Kak. Ini sejarah sama ini. Ini anjing masuk.
Ayo. Emang. Sudah. Oh, guys. Welcome. Mana harinya ya? Tahu berarti kayak ini yang sudah dipakai. Dibagi. Naik ya? Ganti lah. Baju tadi kan terbaik. Siapa? Saya lapar. Ini ya. Bagus tuh. Mobil pick up-nya ini. Ayo sini. Ada Mbak naik. Sini. Dicabut deh ini. Tuh, ini yang 300 tuh. Pakai sendal. Siap dia naik kaki berapa? Salah, mak. Kita lihat mobil ya. Mana? Itu mobil gajah. Itu. Mana naik itu? Kamu mau naik itu? Kadek mulutnya Mbak, hilang mulut. Ini? Ayo. Naik, lumayan dari sini ke situ. 2 kilo. Pakailah. Berapa? Jauh. Yuk, naik ke 18 yuk. Coba tak bagi dia. 18 nya baik. Banyak.